The Japanese government's plan to discharge Fukushima nuclear-contaminated water into the sea may have a negative impact on the ecology of the Pacific Ocean, said an Indonesian nuclear expert. Mudahayu Magma, a marine radioecologist with the Indonesian National Nuclear Energy Agency, raised her concern about Japan's discharge plan in an interview with Xinhua recently. Rencana riset kita untuk mulai tahun ini dan tahun-tahun ke depan terkait dengan isu rilisnya tritium dari Fukushima. Jadi kalau kita secara saintis, secara riset, kita melihat bahwa rilis tritium atau waste radioaktif ya, kita nggak cuma bilang tritium ya, itu perlu kita pelajari. Kenapa? Karena kalau memang kita cuma melihat satu kali rilis, ketika Jepang mengatakan itu nggak berbahaya, tetapi ketika rilis itu berulang, kita perlu melihat bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Jadi kenapa kita riset-riset yang berhubungan dengan radioekologi mulai meriset ya tentang tritium yang rilis ini untuk melihat bagaimana sih dampaknya terhadap perairan laut Indonesia, terhadap biota laut Indonesia, yang pada akhirnya biota itu akan kita makan, gitu. Akan sampai ke manusia. Jadi kenapa kita juga konsen terhadap rilisnya tritium dari Fukushima itu. Karena rilisnya ke perairan laut, maka yang kita konsen pertama adalah air laut. Kita tahu bahwa ketika dia rilis di Jepang, kemudian air laut tersebut akan terbawa arus global ke Pasifik. Nah, dari hasil riset modeling, dengan potensi rilis di Jepang pada tahun pertama itu akan melingkupi daerah coastal Jepang. Kemudian pada tahun 4 ke 5 itu udah mulai masuk ke Pasifik Utara. Dan ketika mulai masuk ke lewat dari 5 tahun, itu hampir seluruh Pasifik akan terkontaminasi oleh rilis dari Fukushima. Apabila jumlah radioaktif yang ada di lingkungan ataupun yang masuk ke dalam tubuh kita itu bertambah, artinya kita akan menambah dos radiasi terhadap tubuh kita. Jadi ke sana sih konsennya. Jadi secara total dosis radiasi yang diterima oleh tubuh. Nah, itu yang akan menjadi konsen kita, adanya additional radioaktif masuk ke lingkungan. Jadi kalau kita lihat negara mana yang berdampak, yang jelas adalah negara-negara yang lokasi yang berdekatan dengan pusatnya rilis. Tapi kita ingat kalau mereka rilis setiap tahun, maka kan kita tahu pasti akan ada akumulasi. Kemudian mungkin Mas tahu tentang fish migrasi di laut, di mana ada beberapa ikan migrasi seperti tuna, salmon. Mereka nggak hidup di satu daerah. Kita kan nggak bisa. Dia hidupnya di perairan laut Jepang, terkontak dengan radioaktif, kemudian dia besar di Pasifik, kita tangkap di Pasifik, ditangkap di perairan Indonesia, kita langsung makan. Nggak akan ada riset regulatori yang akan mengatur bahwa kita harus cek dulu nih sebelum dimakan. Nah, itu.